Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putra Nurkarim, NIM 19 10 70 374. Di sini saya akan membahas mengenai digital marketing. Nah, pada pembahasan digital marketing ini kita akan membahas mengenai definisi, kemudian perbedaan dari digital marketing dan traditional marketing, kemudian tujuan dari digital marketing, kemudian desain yang ada di dalam digital marketing, kemudian saluran-saluran apa saja yang ada di media digital marketing, dan yang paling penting itu bagaimana customer journey-nya. Next. Nah, apa itu digital marketing? Jadi, digital marketing itu digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi dan media digital. Nah, di sini digital marketing itu mencakup bagaimana pemasaran digital, termasuk bagaimana cara mengelola bentuk kehadiran perusahaan secara online. Nah, kemudian yang kedua itu teknik digital marketing ini digunakan untuk mencapai tujuan, yakni mendapatkan customer baru atau mendukung pelayanan, memberikan pelayanan pada customer yang sudah ada melalui elektronik. Di sini maksudnya kita melayani customer baru ataupun customer lama itu melalui elektronik. Kemudian yang ketiga itu peranan platform di sini dimaksudkan untuk mendukung saluran yang banyak ini atau multi channel pemasaran. Next. Nah, kemudian apa perbedaan dari traditional marketing dan digital marketing? Nah, di traditional marketing itu komunikasinya itu tertunda, jadi lebih bersifat satu arah. Nah, kemudian capaian atau jangkauannya juga itu terbatas, seperti ada lini atas dan lini bawah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu di traditional marketing itu biayanya mahal. Kemudian sulit untuk mencapai banyak target audiens. Kemudian pengukuran kampanye itu agak lemah atau sulit. Kemudian yang terakhir itu kurang berhasilnya hasil yang ingin didapatkan secara langsung, karena itu tadi adanya komunikasi yang tertunda. Nah, sedangkan kalau di digital marketing itu komunikasinya itu lebih interaktif antara penjual dan pembeli, kemudian jangkauannya itu maksimum karena dia tidak dibatasi oleh segmen-segmen konsumen. Kemudian biayanya juga lebih murah. Kemudian mudah untuk mencapai target audiens yang diinginkan, dan mudah juga untuk mengukur dan meningkatkan atau mengoptimalkan campaign yang dilakukan. Dan yang terakhir itu hasilnya itu diterima secara langsung atau tidak tertunda, karena antara penjual dan pembeli itu bisa saling berinteraksi secara langsung. Next. Nah, kemudian tujuan dari digital marketing itu adalah creating atau membuat calon konsumen itu tertarik dan berminat terhadap produk kita. Nah, jadi aspek penting di sini itu adanya ketertarikan dan keinginan untuk memilikinya. Makanya dua elemen penting itu saya tuliskan di situ, interest dan demand. Next. Nah, kemudian ada 4 desain yang dianggap mampu membuat atau menciptakan pelanggan atau customer ini agar bisa saling berhubungan dengan merek di siklus hidupnya. Nah, di sini itu ada 4 rancangan. Yang pertama itu ada
reach atau menjangkau konsumen itu agar aware dulu nih, agar sadar dulu terhadap brand kita. Nah, baru setelah mereka aware itu, mereka akan mencari-cari informasi seperti datang ke website yang website yang sudah kita buat ataupun mencari-cari informasi dan karena adanya kesadaran ini, maka akan menciptakan traffic customer yang meningkat untuk mencari informasinya di web kita. Nah, kemudian yang kedua itu ada interaksi dari konsumen terhadap produk. Nah, di sini itu keterlibatan audiens terhadap brand atau website yang telah kita sediakan atau buat itu mendorong mereka untuk bertindak atau berinteraksi pada perusahaan atau customer lainnya. Contohnya di sini seperti penyediaan forum-forum ataupun layanan chatting lainnya. Nah, kemudian itu ada convert. Convert di sini itu yang dimaksud itu bagaimana mengubah dari awalnya mengetahui brand, kemudian mulai nih berinteraksi dengan brand. Nah, kemudian mulai untuk ingin memiliki produk tersebut. Nah, sehingga di sini itu kita itu dari web ataupun channel-channel yang kita buat itu mampu mendorong konsumen untuk membeli produk kita. Nah, kemudian yang terakhir itu ada engage atau mengikut sertakan customer ini terhadap produk kita walaupun mereka sudah membeli produk kita. Jadi maksudnya di sini itu kita menginginkan agar customer itu tetap menjalin atau membuat atau mempercayakan produk kita terhadap pilihan-pilihan yang akan dia buat. Next. Nah, sekarang ini kan seperti yang kita tahu bahwa kita sekarang ini sedang dilanda oleh suasana COVID, di mana adanya keterbatasan ruang menyebabkan beralihnya perilaku dari sebelumnya itu lebih maksudnya langsung datang ke tempatnya langsung, sekarang lebih banyak menggunakan media digital. Nah, sehingga di sini itu besar peluangnya bagi para pemasar untuk mau tidak mau harus memperhitungkan kembali digital marketing ini dalam memasarkan produk mereka. Next. Nah, ada 6 saluran media digital yang sering digunakan. Seperti yang pertama itu ada search marketing atau yang bisa kita kenal juga dengan tempat pencarian online seperti Google ataupun Yahoo dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua itu ada online PR atau itu sama seperti public relation pada umumnya, tapi dia ini melalui media gitu. Jadi hubungan antara customer dengan penjual itu dimediasi oleh media online. Nah, yang ketiga itu iklan. Nah, di sini iklan juga memiliki pengaruh atau peranan penting terhadap digital media. Dia membuat bagaimana calon customer itu tertarik dulu nih dengan produk kita, sehingga mereka akan cenderung mencari informasi mengenai produk kita dan mulai memikirkan tindakan selanjutnya. Nah, kemudian yang keempat ini ada email. Jadi di sini email itu informasi-informasi yang sudah atau akan kita beritahukan kepada konsumen itu kita sampaikan melalui media email. Nah, di sini juga melalui email itu mereka dapat langsung menanyakan mengenai produk-produk ataupun sesuatu yang mereka ingin ketahui secara langsung. Nah, kemudian yang kelima itu ada sosial media marketing. Nah, di sini itu banyak sekali ya yang kita tahu seperti Instagram ataupun YouTube, WhatsApp, Facebook itu
termasuk ke dalam sosial media marketing ini. Mana di sini itu mencakup bagaimana pemasar itu membuat konten media yang menarik, seperti kayak infografis yang menarik, video-video yang menarik, ataupun gambar-gambar yang menarik untuk menarik konsumen. Kemudian ada partnership atau affiliate marketing. Nah, di sini itu para pemasar itu melibatkan pihak ketiga. Yang dimaksudkan dengan pihak ketiga ini, ia memanfaatkan website online seperti lihat kayak yang informasi lebih lanjut, seperti lihat untuk informasi selanjutnya lihat di web kami, terus disampaikan di linknya, yaitu termasuk partnership atau affiliate marketing, di mana pihak ketiga ini mendapat komisi terhadap website atau platform yang penjual itu gunakan. Nah, di digital marketing ini pada media-media yang sudah disebutkan tadi itu sifatnya itu saling mendukung satu sama lain, sehingga fungsi pemasaran dapat mencapai hasil yang maksimal. Nah, kemudian perusahaan itu di sini juga dia menciptakan layanan yang terbaru sehingga konsumen itu dapat memperoleh informasi dengan menggunakan internet. Jadi dia tidak harus langsung datang ke tempat, tapi bisa terlebih dahulu mengakses informasi yang sudah disediakan. Nah, online marketplace ini juga ini mempengaruhi bagaimana keputusan pembelian konsumen itu juga dipengaruhi oleh banyaknya sumber informasi yang sudah disediakan tadi. Nah, maka dari itu di sini dalam digital marketing itu intinya itu kita seperti merancang customer journey dari para calon pelanggan atau audiens kita. Nah, selanjutnya customer journey. Nah, di sini jadi customer journey itu kan bermula dari bagaimana customer itu yang awalnya tidak tahu, kemudian menjadi awareness atau memiliki kesadaran terhadap produk, kemudian bagaimana ia mempertimbangkan produk tersebut, dan kemudian sampai ke tahap pembelian, dan ke tahap selanjutnya lagi setelah pembelian, yakni bagaimana pengalaman mereka dalam menggunakan produk tersebut. Nah, sehingga dalam digital marketing ini tujuannya itu untuk menciptakan bagaimana sih agar orang-orang itu lebih aware nih terhadap brand kita. Nah, dari customer itu sudah aware terhadap produk kita, maka dia itu akan mencari informasi lebih lanjut nih, seperti video atau konten-konten yang sudah disalurkan di sosial media ataupun di search engine ataupun lain sebagainya. Kemudian dia akan mempertimbangkan kembali apakah produk tersebut benar-benar mereka tertarik untuk membelinya, ataupun itu dapat memenuhi kebutuhan yang dia cari. Sehingga di sini dari informasi-informasi yang sudah diperoleh di tahapan awareness ini, di mana dia mencari di situs-situs website ataupun online media lainnya, dia akan mempertimbangkan apakah dia membeli atau tidak. Nah, di sini juga jika mereka sudah yakin, maka tahap selanjutnya itu adalah pembelian. Nah, jadi informasi-informasi yang sudah disebutkan tadi itu membuat ia yakin, kemudian dia membeli, dan pada tahapan selanjutnya itu bagaimana produk yang dia beli itu diekspresikan, maksudnya bagaimana dari pembelian tersebut ia kemukakan
perasaannya mengenai kepuasan atau ketidakpuasan dari hasil konsumsi yang dia telah tetapkan pada proses pembelian ini. Nah, pada tahapan ini juga para digital atau para pemasar yang menggunakan digital marketing itu juga harus mempertimbangkan bagaimana sih agar customer ini tidak hanya membeli satu kali saja, tetapi dia juga akan membeli pada tahapan-tahapan atau kesempatan-kesempatan di lain waktu. Nah, maka dari itu nanti tahapannya juga akan berulang lagi, kayak dia akan mencari informasi lagi, kemudian akan memikirkannya dan akan memutuskan apakah jadi membeli atau tidak. Next. Nah, di sini juga penggunaan internet yang semakin meningkat ini menciptakan variasi dalam bauran pemasaran. Seperti pada produk ini, di mana dia lebih berkisar pada karakteristik produk, jasa atau brand. Di sini juga lebih dikenal dengan brand image ya. Nah, kemudian yang kedua itu harga. Nah, harganya ini dengan menggunakan media digital atau digital marketing ini lebih bersifat terbuka, karena kita kan memberi informasi kepada konsumen, jadi otomatis informasi harganya ini lebih kelihatan gitu, perbedaan antara penjual dan kompetitor lainnya. Kemudian place atau tempat. Nah, di sini itu kan membahas mengenai bagaimana produk itu didistribusikan. Dengan adanya online ini, maka tempat atau produk itu didistribusikan secara lebih luas tanpa memandang tempat produk itu berada. Kemudian tidak lupa juga bahwa setelah tes ini pentingnya promosi agar produk itu bisa membuat orang lain tertarik dan meningkatkan traffic ke website kita. Nah, yang pada tahapan kelima itu ada proses di mana metode dan prosedurnya itu dilalui. Seperti yang tadi kalau digital marketing itu kan lewat tahapan-tahapan yang seperti dijelaskan di customer journey tadi kan. Nah, kemudian yang keenam itu ada physical evidence atau bukti atau ekspresi dari pengguna produk. Nah, di konsumen itu mengekspresikan bagaimana perasaannya saat menggunakan produk tersebut. Kemudian next, nah ini ada salah satu contoh digital marketing. Nah, jadi di sini itu diperlihatkan bahwa konsumen itu mulai tertarik dari informasi-informasi yang sebelumnya sudah dia dapatkan secara langsung ataupun online. Kemudian dari pihak penjual ini dia kembali lagi memberikan informasi mengenai produk atau jasa yang dia tawarkan dengan melampirkan situs web ataupun gambar-gambar, gunanya untuk meyakinkan atau membuat customer ini bisa mempertimbangkan kembali dan diharapkan bisa melakukan tindakan pembelian. Next, nah jadi ada salah satu kutipan yang membuat saya tertarik. Ini ada dari Tom Gestur-nya itu bahwa pemasar yang bagus atau yang baik itu tidak membuat kita itu seperti dipasarkan ya, ditawari gitu. Jadi dia itu merasa bahwa dia itu tidak dipaksa, tapi itu menurut kemauan atau keyakinan dia sendiri untuk membeli produk tersebut. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, jika
Jika banyak salah dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.